Serta salawat dan salam marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana Najasyi berbuat adil kepada kaum muslimin, walaupun ada Amr bin As, utusan orang-orang kafir Quraisy, untuk melakukan diplomasi kepada Raja Najasyi. Namun Raja Najasyi ketika dibacakan surat Maryam, maka beliau menangis dan mengatakan jaminan sepenuhnya kepada kaum muslimin ketika itu. Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi melihat kondisi kaum muslimin semakin hari semakin kuat, walaupun hanya beberapa orang. Jadi kuat itu maknanya adalah mereka memiliki iman, dan iman itu mereka perjuangkan. Itu yang membedakan kita hari ini. Kalau hari ini tidak ada yang mengintimidasi kita, tidak ada yang mengoyak baju kita, tidak ada yang membuli kita, tidak ada yang memburu kita, tidak ada yang menghadapkan pedang di atas kepala kita. Kalau mereka dulu kaum muslimin berhadapan dengan itu, dan mereka bertahan. Dan nanti kita lihat bagaimana hatinya Umar bin Khattab bicara. Aku sesungguhnya sudah melihat agama macam apa ini, kata Umar bin Khattab. Kenapa? Karena Umar melihat betapa tangguhnya hati kaum muslimin bertahan menghadapi tekanan-tekanan yang dilakukan oleh kafir Quraisy. Pada malam hari ini kita lihat temanya adalah Quraisy yuhaddiduna Abu Thalib. Jadi setelah diplomasi di Habasah itu gagal, mereka malah melakukan penekanan terhadap, termasuk kepada paman baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Thalib. Mereka datang, ja'at sadatu Quraisy ila Abi Thalib faqalu. Orang-orang pimpinan kafir Quraisy itu datang kepada Abu Thalib. Mereka mengatakan, ya Abu Thalib, inna laka la sya'nan wa syarafan manzilatan fina. Sesungguhnya engkau di hadapan kami adalah orang yang mulia, wahai Abu Thalib. Wa inna qad nahaynaka min ibni akhika falam tantahi. Tapi sesungguhnya anak saudaramu itu, maksudnya adalah baginda Nabi Muhammad SAW, falam tantahi, belum berhenti untuk menyampaikan dakwahnya kepada kafir Quraisy. Wa inna wallahi lanasbiru ala hadha. Demi Allah, kata kafir Quraisy ini, kami sudah tidak sabar dengan persoalan ini. Ini disampaikan oleh pimpinan kafir Quraisy kepada Abu Thalib. Man syatama aba'ana, sesungguhnya Muhammad itu telah menjelek-jelekkan nenek moyang kita. Wa tasfihu ahlamana, juga menjelek-jelekkan keluarga kita, memecah belah. Wa aiba alihatina, membuka aib Tuhan kita. Hatta taqfu anna, dan kami sudah tidak tahan Muhammad. Jadi Nabi Muhammad SAW sebenarnya mereka mengakui tentang bagaimana Nabi menguak tentang kebodohan orang-orang kafir Quraisy. Jadi yang dimaksud dengan wa aibu alihatina, dan aib Tuhan kami. Ya. Tuhan mereka itu aib. Kenapa? Karena mereka bikin sendiri, lalu mereka makan sendiri. Sama dengan Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim mereka sedang berpesta pora, ya, kaumnya Ibrahim alaihissalam
Lalu diajak Nabi Ibrahim tidak mau. Apa kata Nabi Ibrahim? Inni sakin, aku ini sakit. Jadi bahasa Arab itu ada dua menunjukkan sakit. Yang pertama marid, yang kedua sakin. Kalau marid itu sakit fisik. Kalau sakin itu dua-duanya, sakit fisik dan sakit hati, gitu ya. Aku tuh sakit hati melihat kalian. Oh aneh kok kalian ini. Nabi, itulah bohongnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu pernah bohong 3 kali. Ketika diajak pesta nggak mau, lalu dia mengatakan inni sakin, aku ini lagi sakit. Lalu Rasulullah mengatakan itu sebenarnya tidak bohong, karena apa yang disampaikan oleh Ibrahim itu benar, bahwasanya dia sakit. Karena sakit itu sakit di dalam ini. Kenapa sakit di dalam? Karena tingkah pola kaumnya itu. Dia gak bohong, kata Nabi. Itu bohong putih namanya, kata Nabi Muhammad SAW. Lalu diajaklah, setelah itu mereka sedang pesta. Nabi Ibrahim masuk ke tempat apa? Ke tempat penyembahan kafir Quraisy, orang kafir Ibrahim. Jadi ada patung besar, 2 patung besar, yang lain-lain itu dihancurkan sama Nabi Ibrahim. Yang satu diletakkan kapak besar. Mereka pulangkan makanan itu di sekitar patung itu. Setelah pesta makan gitu ya. Setelah pesta makan, ternyata sampai di sana patung yang kecil-kecil ini hancur. Lalu mereka bertanya, ini kerjaanmu wahai Ibrahim? Enggak, kata Nabi Ibrahim, bukan aku. Kapak besar itu di tangannya, sama yang patung yang besar itu. Tanya aja, kata Ibrahim. Ibrahim itu luar biasa cerdas, menggunakan dialektika akal. Bukan aku. Itu kapak ada di tangan patung yang besar. Coba aja tanya. Apa kata mereka? Ibrahim, kamu ini bodoh. Mana mungkin dia bisa bicara? Loh, saya bodoh siapa? Yang bodoh itu siapa? Kata Ibrahim. Ibrahim sebenarnya bukan tidak ingin menghancurkan berhala itu, Pak. Bukan benci berhalanya, tapi dia menggunakan berhala itu sebagai alat untuk berdialog. Itu cara Ibrahim. Coba aja tanya. Kata mereka, ya gak mungkin lah, wong patung. Mana mungkin bisa menghancurkan lah. Wong dia sendiri gak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, kalian sembah. Nah itu. Jadi itulah yang dikuat oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka mengakui bahwasanya wa aibu alihatina, Muhammad itu terus menguak-nguak aib Tuhan kami. Tuhannya ada aibnya. Hatta taqfu anna, dan kami ini sudah gak tahan. Au nadalu iyyaka fi dzalika. Kami berharap engkau terlibat dalam hal ini, wahai Abu Thalib, hatta yuhlika ahadul fariqaini, atau keduanya akan hancur. Maksudnya Nabi Muhammad yang akan kami bunuh atau engkau yang akan kami bunuh. Itu ancaman, ancaman orang kafir Quraisy kepada Abu Thalib. Wa azma ala Abi Thalib hadzal wa'id wa tahdid syadid. Jadi dirasakan memang oleh Abu Thalib ini ancaman yang luar biasa. Fa ba'atha ila Rasulillah, lalu diutuslah seorang memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Thalib kepada Rasulullah? Wa qala lahu ya ibna akhi inna qaumaka qad ja'uni. Wahai anak saudaraku, sesungguhnya kaummu qad ja'uni, telah mendatangiku. Faqalu li kadza wa kadza, dia mengatakan begini dan begitu. Wa abqa ala nafsika, aku ini sudah tidak mampu lagi melindungimu Muhammad, kata Abu Thalib. Wala tahmiluni min amri wala atiq, aku ini tidak mampu lagi memikul sesuatu yang aku tidak bisa pikul. Istilahnya Abu Thalib itu sudah angkat tangan, nyerah gitu. Ini
Abu Thalib menyatakan begitu. Fadzanna Rasulullah annahu qatalahu. Maka Rasulullah mengira bahwasanya pamannya sudah melepaskannya. Berarti tidak ada lagi perlindungan dari Abu Thalib. Itu yang dirasakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi memang dulu orang kafir Quraisy itu memang mereka tinggi kesukuannya, tinggi kekeluargaannya. Jadi jaminan-jaminan keamanan itu kadang berlaku kepada keluarga karena memang sifatnya dalam kekeluargaan, kesukuan. Nah itu yang terjadi. Fa'annam dhiqu min nasratihi faqala, wahai Muhammad, katanya kan, wes tinggalinlah, sudahlah, katanya, enggak usah berdakwah lagi. Apa kata Nabi Muhammad? Ya am, wahai pamanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi, demi Allah, law wada'u syamsa fi yamini wal qamar fi yasari ala an atruka hadzal amr lam yazhar Allah ahdaka fi aw taraktu. Demi Allah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku ini, wal qamar, dan bulan di tangan kiriku ini, ala an atruka hadzal amr, untuk meninggalkan urusan ini, hatta yazharallahu wa ahdaka, aku tidak akan tinggalkan sampai aku akan menjadi mayat. Jadi luar biasa. Dan itu kita lihat bahasa yang disampaikan oleh Rasulullah ini dalam kondisi kaum muslimin masih sangat lemah, tapi jiwanya kuat luar biasa, kuat luar biasa. Dan itulah yang Allah berikan kepada orang-orang yang memang meletakkan iman itu di porosnya. Jadi iman itu ibarat poros. Jadi orang yang beriman, kalau ada kereta ya, ban sepeda gitu, di tengah-tengahnya ini poros. Dan ketika keimanan ini kuat, maka sesungguhnya lingkaran itu pun akan menjadi kuat. Lingkaran poros, karena sebab porosnya sudah kuat. Kemanapun di bawah itu tidak ada masalah. Coba bayangkan kalau anak bujang hari ini menikah dengan seorang anak gadis, tapi porosnya adalah kecantikan. Ingin menikah karena cantiknya. Apa yang terjadi? Kalau hilang cantiknya, hilang cintanya. Ada orang perempuan menikahi laki-laki karena ketampanannya, hilang tampannya, hilang cintanya. Menikah karena hartanya, habis pula cintanya. Tidak ada uang, abang melayang. Tidak ada uang, abang melayang. Kenapa? Karena cintanya, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kekuatan orang yang beriman itu Allah bisa mengukur, Allah bisa mengukur. Makanya Allah mengatakan, Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Allah sudah ukur. Kita ini Allah sudah ukur, Pak. Si fulan ini dihadapkan dengan perempuan setengah cantik saja sudah kelepek. Dikasih uang 100 saja dia sudah kelepek-kelepek. Jadi di tetangga kampung saya ini, Pak, itu kampung namanya Tongar. Itu pindahan orang-orang Suriname. Orang Jawa yang diberangkatkan oleh Belanda ke Suriname sana, Belanda. Setelah itu dipulangkan oleh Pak Harto. Ditaruh di kampung persis di pinggir kampung saya namanya Tongar. Itu orang-orang Jawa yang semuanya berbahasa Belanda. Bisa bahasa Jawa, tapi juga berbahasa Belanda. Mayoritas agamanya Kristen. Kenapa pulang dari Belanda? Kristen. Datanglah mantan teman-temannya Pak Safruddin dan datang tanggung.
Yang datang itu langsung dari Vatikan. Datang dari Vatikan membawa misi-misi tertentu sampai mau mendirikan gereja terbesar di sana di Asia Tenggara waktu itu. Masya Allah. Nah, kenapa mereka akhirnya mau terikut? Hanya persoalan perut. Persoalan perut. Maka kita melihat sirah nabawiyah ini, apakah perut baginda Nabi Muhammad SAW dalam kondisi kenyang? Aisyah pernah bercerita, "Lan tuqat fi baitina," tidak ada api itu yang hidup di rumah kami. Itu 3 bulan setelah pernikahannya dengan Aisyah. Tidak ada api yang mengepul di rumah itu. Coba bayangkan, coba anak gadis hari ini yang baru nikah, suaminya nggak ngepulin di dapur itu selama 3 bulan, apa yang terjadi? Wassalam itu. 3 hari aja wassalam gitu ya. Artinya bahwa imanlah yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW itu yang paling berharga, Pak, yang kita miliki hari ini. Makanya Pak Safuddin, Masya Allah, harga terbesar bagi orang mukmin adalah al-iman. Terungkap oleh bahasanya Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Wallahi law wada'u syamsa fi yamini. Kalau seandainya mereka mampu meletakkan matahari di tangan kananku ini, bulan di tangan kiriku ini, aku tidak akan meninggalkan dakwah ini sampai aku berkilat lahat. Sampai begitu bahasa Nabi. Tidak ada pilihan kecuali kalau tidak kemenangan adalah kematian. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka summastakbara wa baka. Setelah itu baginda Nabi Muhammad SAW menangis. Kenapa? Karena pamannya seolah tidak mau lagi melindunginya. Wa qala falamma wala wanadahu Abu Thalib falamma aqbala wa qala. Setelah itu Rasulullah berdiri mau akan pergi, lalu dipanggil dengan suara lembut oleh Abu Thalib. Falamma aqbal, lalu dia berkata, "Izhab ya ibni akhi, pergilah kemanapun engkau suka wahai anak saudaraku. Faqul ma ahbabta, katakanlah apa yang ingin engkau katakan. Wallahi la aslimuka li syai'in abada." Demi Allah, kata Abu Thalib, aku tidak akan menyerahkan engkau selamanya kepada mereka. Masya Allah. Jadi bahasa Nabi itu adalah bahasa iman, menggugah imannya Abu Thalib, menggugah imannya Abu Thalib, walaupun nanti pamannya ini tidak se-Islam, tapi ketulusan, keikhlasan, pengorbanan. Bahasa lisan ini dengan bahasa hati itu beda. Yang keluar dari hati ke lisan itu berbeda, antara bahasa otak dengan lisan dengan bahasa hati dikeluarkan oleh lisan. Beda, Pak. Bahasa otak dikeluarkan dengan lisan atau bahasa hati yang dikeluarkan dengan lisan, itu berbeda hasilnya. Bahasa iman yang dilontarkan dengan lisan itu jauh sangat dalam sehingga dirasakan oleh Abu Thalib, paman baginda Nabi Muhammad SAW. Apa kata setelah itu? Karena memang orang Quraisy itu suka membuat syair gitu. Syairnya, wallahi lan yasidu ilaika bijamihim hatta aswada turada fina. Demi Allah, mereka tidak akan bisa menyentuhmu wahai Muhammad hatta aswada fit turabi fina, sampai aku dipendam di dalam kuburan. Fasda bi amrika ma alaikal adhalah. Ya, siarkanlah Islam itu sekehendakmu Muhammad sampai aku ini terhina sekalipun. Fa'abshi wa qarra bidzalika min uyuna. Dan sampaikanlah kabar gembira itu sehingga orang bisa melihat dengan
jelas tentang kebenaran Islam. Jadi Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa yang kita perjuangkan hari ini belum berbanding apa-apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Walamma ra'at Quraisy anna Rasulullah madha fi amalihi, tapi setelah pembelaan itu yang disampaikan oleh Abu Thalib, tapi orang Quraisy ini perhatikan, Nabi Muhammad kok masih terus ya dengan dakwahnya gitu ya. Berarti Abu Thalib tidak bisa mencegah Muhammad SAW. Wa arafat anna Abu Thalib qad abahadlan Rasulullah, karena Abu Thalib telah mengabaikan itu kata mereka. Wa annahum majma'a li firaqin wa quwwatin fi dzalika. Lalu mereka bersepakat untuk memusuhi baginda Nabi Muhammad. Fazabu ilaihi imaratil walid. Lalu mereka membawa seorang anak laki-laki yang bernama Imarah ibnul Walid ibnul Mughirah. Wa qalu lahu, mereka datang membawa Imarah, anak laki-laki tampan gagah, kepada siapa? Kepada Abu Thalib. Apa katanya? Wa qalu lahu ya Abu Thalib, innal hadzal fata an hada fata fi Quraisy wa ajmala. Wahai Abu Thalib, sesungguhnya anak laki-laki ini adalah anak laki-laki Quraisy tertampan dari bangsa Quraisy ini. Fahusu falaka aqlahu wa nasarahu. Ambillah dia sebagai anakmu, ya, pengganti. Apa kata mereka? Wattakhudhu waladan fahuwa laka. Ambillah dia ini sebagai anakmu, wahai Abu Thalib. Tapi, nah, ini diplomasi. Ada tapinya. Tapi katanya aslim ilaina ibna akhika hadzal ladzi khalid dinaka wa dina abaika. Tapi serahkan anak pamanmu itu sebagai pengganti, ya. Telah apa? Telah menghinakan agama kita dan agama nenek moyang kita. Wa farraqa jama'a qaumaka wa safa ahlamahum. Apa kata Abu Thalib? Wallahi labisa ma tasumunani. Demi Allah, ini adalah penghinaan buatku. Penghinaan buatku. Uqtunani ibadakum aqdu lakum. Kalian memberikan anak kalian kepadaku, kata Abu Thalib. Lalu aku berikan makan kepadanya. Wa u'tiku bani taqtulu. Lalu aku memberikan anakku untuk kalian bunuh. Jadi logikanya sangat jelas, Pak. Mereka memberikan ganti, ya, Imarah anak yang tampan ini lalu diganti dengan Muhammad untuk dibunuh. Kalian itu menghina diriku, kata Abu Thalib. Kalian berikan anak kalian untuk aku berikan makan, sedangkan anakku sendiri, ya, anak kakaknya itu Muhammad SAW untuk kalian bunuh. Itu yang disampaikan oleh Abu Thalib. Apa katanya? Hadza wallahi ma la yakunu abada. Ini tidak akan pernah terjadi, kata Abu Thalib. Luar biasa, Pak. Pembelaan beliau ini luar biasa kepada baginda Nabi Muhammad. Padahal tidak Islam. Jadi tidak Islam, tapi pembelaannya kepada Nabi, karena orang-orang dahulu itu sangat kuat pembelaannya kepada keluarga, pembelaannya kepada suku. Ya. Nanti kita lihat Hamzah pun masuk Islam. Awal-awalnya karena apa? Karena persoalan keluarga. Persoalan keluarga. Jadi di dalam Islam itu kita diajarkan bahwa sekuat apa pengorbanan seseorang untuk agamanya, maka kesekuat itu pula Allah akan menolong dirinya. Makanya intansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Intansurullah, maka menolong agama Allah. Apa agama Allah itu perlu ditolong? Kalau Allah perlu ditolong berarti Allah tidak kuasa. Bukan itu maknanya. Maknanya bahwa Allah memberikan kasih sayangnya kepada orang yang menolong agama Allah. Allah tidak perlu ditolong. Tapi Allah memberikannya adalah faqaddara fahada.
Jadi Allah ukur kemampuan kita untuk lebih dekat dengan Allah, maka Allah akan berikan hidayah. Al-iman itu sendiri. Makanya kita ini, lapisan-lapisan iman kita ini di antara kita yang di masjid ini juga berbeda-beda. Antara satu dengan satu yang lain, ya, satu yang lain. Ada yang ingin bacaan imamnya panjang gitu. Kenapa? Karena dia menikmati salatnya. Ada yang tidak gitu ya, ada protes malah. Ustaz ini sholat panjang aja. Kenapa? Makanya imam cari waktu yang pas. Tapi kadang ukurannya juga berbeda gitu ya. Kata imam, ya ini udah pendek gitu ya. Tapi kata makmum, itu kepanjangan. Bagi Nabi Muhammad yang pendek itu surat As-Saffat itu pendek. Kalau kita yang pendek itu kulhu. Maka kita ini kalau jadi imam itu terkadang ya menyesuaikan. Dia ke belakang dulu. Oh ya. Tapi itulah dinamikanya ya. Lanjut kita lanjut. Fikratut taghut fi idamin nabi. Nah ini mereka mulai merencanakan taghut itu artinya pikiran-pikiran jelek untuk idam, untuk membunuh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi mereka ini pertama tadi diplomasi, setelah itu gagal diplomasi. Ya, setelah itu apa lagi? Setelah itu melakukan intimidasi. Diplomasi, intimidasi. Kalau intimidasi gagal, diplomasi lagi. Kira-kira berputarnya begitu aja, Pak. Ya, termasuk di tempat kita di Indonesia ini. Tidak bisa intimidasi, diplomasi. Kalau tidak bisa diplomasi, sogok. Kalau tidak bisa sogok, diplomasi lagi. Kalau tidak bisa lagi, penjarakan. Tidak bisa dipenjarakan, pusing sendiri. Sebenarnya hanya sejarah berulang, Pak, kalau kita lihat. Jadi hanya pelakunya berbeda, zamannya yang berbeda. Lalu apa kata mereka? Ba'da fasyada Quraisy wa khaybatahum fi wafadataini adu ila darawatihim wa taqlihim bi asyaddi mimma qabla dzalika. Karena diplomasi sudah gagal, mereka malu dengan 2 kali diplomasi itu, ternyata diplomasinya gagal. Wa halla hadzal ayam nasa'at fi tawatihim fikratal i'dam nabi. Mereka berpikir gimana caranya membunuh baginda Nabi Muhammad SAW bi tariqati ukhra, dengan cara yang lain. Wa kanat hadhihi fikrah wa tilka ad-darawah allati sabbabat fi taqwiyatil Islam batalaini jalilain min abtal Makkah Hamzah bin Muttalib. Nah, jadi di saat kaum muslimin mau diintimidasi, ternyata Allah memberikan cahaya kepada Islam seorang Abu Talib itu orang preman masuk Islam, min Abu Talib Makkah, yaitu Hamzah ibnu Abdul Muttalib. Akhirnya Hamzah masuk Islam. Wa Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhuma, dan Umar bin Khattab. Jadi di tengah-tengah intimidasi itulah, Pak. Jadi kekuatan iman seseorang ingin berkorban untuk Islam. Di tengah kecamuknya, beratnya perjuangan itu, Allah tolong. Allah tolong dengan siapa? Masuknya Islam Hamzah dan masuk Islamnya Umar bin Khattab. Jadi jangan khawatir bahwasanya orang yang berjalan di jalan Allah, berjuang di jalan Allah, Allah akan tolong. Cuma persoalannya sejauh mana keyakinannya. Nah, kan begitu. Benar orang yang ditolong. Mau bangun masjid, jangan-jangan
Tidak ada yang mau berinfak gitu ya. Akhirnya mundur. Ya, Pak Dikno tetap maju. Famin tilka darawan annal Utaibah ibnu Abdullah atayyoman ila Rasulillah. Datang seseorang namanya Utaibah ibnu Abdullah yauman ila Rasulillah. Siapa Utaibah ini? Anaknya Abu Lahab. Namanya Utbah dan Utaibah. Anaknya Abu Lahab. Yo sama aja Pak, anak, bapak, istri, kelakuannya sama. Makanya dapat satu surat sendiri. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Datang kepada Rasulullah, apa katanya? Faqala ana mukaffir binajmil hawa. Aku ini telah kufur dengan terbenamnya matahari. Wa billadzi dana fatadalla. Dan apa sesuatu yang mulai mendekat dari matahari yang sudah mulai terbenam itu, aku kafir dengan itu. Entah apa maksudnya bahasa yang disampaikan oleh anak Abu Lahab ini. Summa salatu alaihi bil adab. Setelah itu dia mengumpat baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi biasa Pak, kalau dai diumpat itu biasa. Oh, nggak usah merasa susah ya jadi ustaz gitu kan. Sekarang jadi ustaz malah enak. Mau datang diundang, disediain kursi bagus, disediain makan. Kalau kita melihat baginda Nabi Muhammad, menangis Pak kita. Menangis apa yang dihadapi oleh Nabi di awal-awal Islam, Masya Allah. Wa syaqqa qamisahu. Baju Nabi itu disobek oleh anaknya Abu Lahab ini. Utaibah ini luar biasa. Anggaplah saya lagi kajian begini, ada preman datang meludahi saya, menjobek baju saya. Itu dihadapi oleh Nabi baginda Nabi Muhammad SAW. Wa taqada fi wajhihi, meludahkan. Dia meludahi baginda Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Jadi kalau ustaz diludahi hari ini lalu menangis, kelak saja. Jadi anak-anak kita Pak, itulah yang kita alami hari ini. Anak-anak kita tidak tumbuh dengan akidah yang kuat. Ketika berhadapan hanya persoalan perut saja, menangis. Saya masih ingat dulu ketika berangkat ke pondok sini, bayaran SPP 23.000, dikirim 25.000. 1 bulan 3.000. 1 bulan 3.000. Entah apa maksud ibu saya gitu. Kalau di rumah saya lihat ya cukup gitu ya. Dikurang hanya 3.000. Saya baru paham ketika pulang sampai di rumah itu. Kamu itu anak laki-laki. Ibu saya marahin saya. Kamu itu anak laki-laki. Anak laki-laki itu qoma ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin terhadap perempuan yang bengkok itu. Kata ibu saya, kalau seandainya ada paku di bawah kakimu itu tahan, jangan berteriak. Kamu laki-laki. Itu Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kita lihat anak-anak di luar sana hanya berhadapan hanya persoalan perut. Nabi Muhammad pulang dari masjid bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, adakah sesuatu yang bisa kita makan hari ini?" "Tidak ada ya Rasulullah, kalau begitu aku puasa." Persoalan perut itu bagi Nabi hanya persoalan sepele. Coba kalau kita pulang pengajian begini sampai di rumah, mana makan malam? Maaf ya, belum masak. Wassalam itu. Nggak mau itu. Coba Pak, kalau kita bayangkan Nabi Muhammad SAW, luar biasa. Kalau hanya persoalan perut, bagi Nabi itu persoalan remeh. Ketika Nabi Muhammad SAW sedang mau berbuka puasa, datang seorang ibu dengan 2 anak, datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW.
"Ya Rasulullah, berikanlah sesuatu yang bisa dimakan oleh kami bertiga." Rasulullah SAW ternyata sudah disiapkan oleh Aisyah satu kurma untuk mereka keping menjadi dua untuk berbuka puasa. Apa kata Rasulullah? Untuk berikan yang satu itu. Diberikan oleh Aisyah. "Ya Rasulullah, lalu engkau berbuka puasa dengan apa?" "Bisyurbil ma'is shafi." Cukup bagiku minum air putih. Coba jenengan, kita semua lah mau buka puasa, udah siap semua, ada orang yang minta datang ke rumah, diberikan sama istri semua makanan yang ada kecuali air putih. Kita pulang, lihat mau buka puasa, gak ada lagi kolaknya. Mana kolaknya? Sudah aku berikan. Wah, istrinya dikolak. Istrinya dikolak. Jadi bagi kita khususnya laki-laki, mengajarkan kepada anak laki-laki kita, persoalan perut itu persoalan biasa. Menahan perut itu persoalan biasa, itu yang harus kita tanamkan. Bukan persoalan lain. Makanya kita tidak salah melihat para wali-wali dahulu itu. Kenapa? Mereka punya karomah. Karomah itu Allah diberikan kepada wali-wali tersebut. Kenapa? Karena mampu mengendalikan hawa nafsunya. Kita lanjut. Wa taqala fi wajhi illa annal bidaka lam yaqau alaihi. Ternyata malaikat menghalanginya. Jadi luar biasa. Nabi itu memang dibela habis-habisan. Lam yaqau wa hina idzin da'a alaihi nabi. Kalau setelah itu Nabi mengangkat tangannya. Apa kata Nabi? Allahumma sallit alaihi kalban min kalamik. Ya Allah, salah kuasakan salah satu anjingmu kepada anak Abu Lahab itu ya Rasul. Ya Allah, kata Nabi. Waqad istajabba du'ahu. Sungguh doa Nabi itu diijabahi. Faqad kharaja Utaibah marrah fi nafar minal Quraisy. Utaibah keluar hatta nazalu fi makanin minas Syam. Lalu dia pergi ke Syam, lalu istirahat sejenak, membuat tenda. Fatafa bihimul asad tilkal lailah. Ternyata ada singa yang mengitari mereka. Faja'ala Utaibah yaqul. Apa kata Utaibah ketika itu? Ya waila akhi, celaka kita. Huwallahu akali kama da'a Muhammad. Sungguh serigala itu, sungguh singa itu akan memakan diriku sebagaimana doa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qatalani huwa min Makkah. Dia membunuhku dari jauh. Dia di Mekah sana, wa ana bisyam. Aku berada di Palestina. Faqada alail asad min baini qaum wa hadha bi rasi fadabahu. Ternyata benar-benar diterkam dan dilihat oleh bala tentara. Bayangkan. Utbah itu, Abu Lahab itu percaya dengan Nabi dan takut dengan doanya Nabi, tapi tidak mau beriman. Kadang kesombongan itu, keangkuhan itu membawa kepada kekufuran. Maka kalau kita sombong, nah, itu mendekati kepada kekufuran. Berhati-hatilah penyebab kesombongan. Salah satunya adalah jabatan dan harta. Wanita, tahta, kata Pak Zainuddin ya. Aku lupa lihat dari Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.